Sumber yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Sumber yang satu ini bisa dikatakan memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Internasional dalam mengadili. Artinya, Mahkamah Internasional diizinkan untuk membentuk suatu hukum baru ketika mengadili perkara. Sehingga atas lahirnya sumber ini, Mahkamah Internasional tidak bisa berpendapat non-liquid atau menolak mengadili perkara karena ketiadaan suatu hukum. Nah, hal tersebut bisa dihubungkan ketika sumber yang pertama dan kedua tadi, yaitu perjanjian dan kebiasaan internasional, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara. Mahkamah Internasional tetap bisa mengadili perkara tersebut, hasil daripada wewenang yang dimiliki untuk membentuk suatu hukum baru dalam mengadili perkara ketika hasil daripada wewenang yang dimiliki untuk membentuk suatu hukum baru dalam mengadili perkara ketika tiada suatu sumber hukum dalam perjanjian maupun kebiasaan internasional. Oleh sebab itu, sumber hukum yang satu ini juga erat kaitannya dengan faktor perkembangan. Seringkali dikatakan sebagai penentu progres hukum internasional ke depan. Nah, sumber hukum yang keempat, teman-teman, ada yang namanya putusan pengadilan atau pendapat ahli dan para sarjana. Putusan pengadilan dalam sumber hukum internasional berfungsi untuk membuktikan suatu kaidah hukum, bukan menciptakan atau menimbulkan suatu kaidah hukum. Oleh karena itu, sumber hukum internasional yang satu ini sering juga disebutkan sebagai sumber hukum internasional yang tidak berkekuatan hukum tetap. Karena tadi sifatnya untuk membuktikan suatu kaidah hukum terhadap sumber hukum internasional yang sudah memiliki atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga dia dianggap sebagai suatu kaidah hukum yang terdapat di tiga sumber pertama, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan juga prinsip hukum umum. Contohnya, kenapa putusan pengadilan bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap? Karena tidak bersifat untuk menciptakan atau menimbulkan suatu kaidah hukum. Contohnya pada suatu perkara atau suatu kasus yang ditangani oleh Mahkamah Internasional kemudian menghasilkan putusan tersebut tidak serta-merta dapat diimplementasikan pada perkara atau kasus lain. Artinya tidak mengikat antara putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya. Begitupun pendapat ahli atau para sarjana. Pendapat ahli atau para sarjana sering digunakan dalam sumber hukum internasional sebagai sebuah pedoman dan pegangan untuk membuktikan suatu kaidah hukum yang sudah ada, suatu sumber hukum internasional yang sudah dianggap sebagai suatu kaidah hukum, di mana sekalipun pendapat para ahli atau para sarjana terkemuka ini dapat membuktikan suatu kaidah hukum menjadi pegangan atau pedoman untuk membuktikan kaidah hukum yang sudah ada, itu tidak serta-merta bahwa pembuktiannya hampir sama tadi dengan putusan pengadilan. Tidak serta-merta dapat menciptakan atau menimbulkan suatu kaidah hukum baru. Dan juga menjadi catatan bahwa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur sumber-sumber hukum internasional tidak berlaku hierarki. Nah, jadi itulah dia teman-teman, 4 sumber hukum internasional yang ada. Dimulai dari perjanjian internasional, seringkali juga bisa disebut sebagai konvensi, ada juga yang bersifat traktat misalnya, atau protokol. Kemudian yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan dan pendapat para ahli atau para sarjana terkemuka. Dan juga menjadi catatan bahwa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur sumber-sumber hukum internasional tidak berlaku hierarki. Artinya di antara sumber-sumber tadi tidak ada sumber yang dianggap lebih tinggi dan lebih rendah. Sekalipun memang bisa dibagi
Menurut Motar Kusumatmaja, sumber-sumber tadi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut sebagai sumber primer yang terdiri dari 3, dimulai dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, sampai prinsip hukum umum. Dan kelompok yang kedua disebut sebagai sumber subsidier atau tambahan. Yang keempat tadi, putusan pengadilan atau pendapat para ahli dan para sarjana terkemuka. Tetapi kembali lagi, meskipun ada pembagian atau pengelompokan tadi, Mahkamah Internasional menggunakan sumber hukum internasional yang mana dalam melihat atau memutus suatu perkara atau kasus yang berkaitan tentang hukum internasional atau lingkup internasional, tidak melihat sumber hukum tersebut sebagai sebuah hierarki. Jadi tidak berlaku hierarki, melainkan mungkin ada alasan-alasan dari hakim jika menggunakan sumber hukum internasional yang mana. Misalkan alasan-alasan hakim. Menurut Motar Kusumatmaja dapat dilihat contohnya pada perjanjian internasional dan juga kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional pada saat itu masih dipandang bersifat Eropa sentris. Sementara kebutuhan hukum internasional modern, lebih tepatnya setelah tahun 1445 sebagai sebuah contoh, banyak mengatur masalah-masalah sosial dan ekonomi, yang mana hal ini lebih ditujukan atau merupakan sebuah kebutuhan terutamanya bagi negara-negara yang baru merdeka. Hanya merupakan sumber hukum internasional tertua. Mungkin jika sebelum tahun 1445 belum ada masalah-masalah mengenai sosial dan ekonomi, yang mana ini juga yang tadi kembali lagi bersifat Eropa sentris. Mungkin pada saat itu negara-negara Eropa tidak mengalami atau tidak mempunyai kebutuhan untuk membahas masalah-masalah berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Tapi ketika muncul negara-negara yang baru merdeka, sebagai percontohan setelah tahun 1445, ada masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi aspek-aspek yang tadi, sosial dan ekonomi. Itu juga yang seringkali disebutkan sebagai kebutuhan di dalam hukum internasional modern. Nah, oleh karena itu diletakkanlah perjanjian internasional pada urutan yang pertama di Statuta Mahkamah Internasional, dan kemudian diselangi pada urutan atau latar belakang terhadap kenapa sumber hukum internasional yang ini diletakkan di urutan demikian. Mungkin tadi kalau ada beberapa alasan dari sumber-sumber hukum internasional yang ada. Menurut Motar Kusumatmaja, contohnya bisa dilihat tadi diperbandingkan di antara dua, yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Mungkin kurang lebih cukup segitu teman-teman. Jika ada kurang penjelasan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.